Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Sulawesi. Saya Yoga Rizky Kurniawan, absen 35. Saya Mutiara Zarani, absen 21. Saya Amelia Trikartika, absen 5. Baik, di sini saya Amelia Trikartika, absen 5, akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Makassar Goa Talo. Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar adalah salah satu kerajaan Islam yang berdiri di Kabupaten Sulawesi. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Goa Talo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Islam mulai diterima dengan baik, buktinya dengan adanya Raja Goa yang bernama Karaeng Tunigalo yang memeluk Islam dan memakai gelar Sultan Alauddin Awalul Islam pada tahun 1605 sampai 1638 Masehi. Setelah Sultan Alauddin wafat, penerusnya adalah Sultan Muhammad Said pada tahun 1638 sampai 1653 Masehi. Akan tetapi, pada kesultanannya tidak banyak catatan sejarah yang menerangkan masa pemerintahannya. Setelah Sultan Muhammad Said wafat, penguasa berikutnya adalah Sultan Hasanuddin yang berkuasa sejak tahun 1653 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Makassar mencapai puncak kejayaan yang menguasai jalur perdagangan di wilayah Indonesia pada bagian timur. Pada masa Hasanuddin juga terjadi peristiwa penting, yaitu persaingan antara Goa Talo atau Makassar dengan Bone yang berlangsung cukup lama dan diakhiri dengan keterlibatannya Belanda dalam Perang Makassar pada tahun 1660 sampai 1669 Masehi. Keberaniannya melawan Belanda membuat Sultan Hasanuddin ini dijuluki yaitu ayam jantan dari timur oleh orang-orang Belanda. Dan dalam perang ini Sultan Hasanuddin tidak berhasil, dan dengan terpaksa Makassar harus menyetujui isi perjanjian Bongaya pada tahun 1667 Masehi yang berisi 4, yaitu yang pertama, Belanda memperoleh monopoli pedagang rempah-rempah. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Dan yang kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Dan yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Dan yang keempat, yaitu Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Walaupun perjanjian sudah ditandatangani, Sultan Hasanuddin tetap berjuang melawan Belanda setelah benteng Sombaupu jatuh ke tangan Belanda, dan Sultan Hasanuddin harus turun tahta. Kekuasaannya diserahkan kepada putranya, yaitu Mappasambo, dan diserahkan kepada putranya memiliki tujuan agar kerajaan Makassar dapat bertahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih lanjut akan saya berikan ke rekan Yoga. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Buton yang dapat ditemui hingga kini. Yang pertama yaitu Benteng Keraton Buton, yang kedua Masjid Agung Keraton Buton, yang ketiga Kampua, yang keempat Istana Malike, yang kelima Kesultanan Tombi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Goa Talo. Yang pertama yaitu Benteng Sumbukuwo. Yang pertama, Benteng Sumbukuwo adalah peninggalan Kerajaan Goa Talo yang dibangun pada masa kepemimpinan Daeng Madare Kareng Tumbekalon. Benteng ini mulai dibangun pada tahun 1520 Masehi. Yang kedua yaitu Bela Lampuo. Bela Lampuo juga termasuk salah satu peninggalan Kerajaan Goa Talo yang berupa Istana Raja Goa Talo. Bela Lampuo mulai dibangun pada 1936 Masehi. Selanjutnya yang ketiga yaitu Masjid Tua Katangka.
Peninggalan kerajaan Gotalo berikutnya adalah Masjid Tua Katangkala yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Alaluddin I di tahun 1603 Masehi. Masjid Tua Katangkala terdaftar sebagai salah satu cagar budaya nasional. Yang keempat yaitu Banteng Rotterdam. Banteng Rotterdam juga termasuk salah satu peninggalan kerajaan Gotalo yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Saya Mutiara Zahrani absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah kerajaan Buton, peninggalan kerajaan Buton, dan kesimpulan. Yang pertama wilayah. Yang pertama ada wilayah inti. Wilayah inti ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada wilayah Bonto yang dipimpin oleh Kadi, dan yang kedua ada Bobato yang dipimpin oleh Lagina. Yang ketiga ada Moronini. Daerah ini merupakan daerah yang diperintah langsung oleh adat. Yang ketiga ada Barata. Barata ini merupakan wilayah yang diharapkan untuk menjaga kestabilan negara. Barata ini dibagi menjadi 4, yaitu Muna, Tiworo, Kaling Susu, dan Kalidupa. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Buton. Yang pertama ada Benteng Keraton Buton. Benteng Keraton Buton ini merupakan dulunya adalah ibu kota Kesultanan Buton. Selanjutnya adalah Istana Maliki. Istana Maliki merupakan peninggalan Sultan Buton ke-37. Yang ketiga ada Kasunanan Tombi. Kasunanan Tombi merupakan tiang yang terbuat dari kayu jati yang digunakan untuk mengibarkan bendera Kesultanan Buton. Yang keempat ada Masjid Agung Keraton Buton. Masjid ini merupakan masjid utama bagi masyarakat Buton. Yang terakhir ada Kampuan. Kampuan merupakan uang yang digunakan pada masa kerajaan Buton. Kampuan ini terbuat dari kayu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Islam datang di Sulawesi pada abad ke-15 di kerajaan Goa di daerah Mangalekana. Islam disebarkan oleh 3 datuk dari Sumatera, yaitu Datuk Kritiro, Datuk Patimang, dan Datuk Ribandang. Setelah Islam menyebar di Sulawesi Selatan, lambat laun Islam mulai menyebar di seluruh wilayah Sulawesi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.